Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mary Astuti. Saya dari kelas Sosiologi 5C, mata kuliah penelitian kuantitatif. Saya akan menjelaskan nomor 1, yang dimana mencari perbedaan pengetahuan masyarakat desa A dan desa B sesudah diberikan penyuluhan. Nah, di sini semua data sudah ditulis atau diketik. Desa A, desa B, dan kode A, kode B. Di sini desa A kita blok atau kontrol C, kembali ke SPSS. Di sini kita paste, kita kembali ke Excel lagi, ke desa B. Desa B kita blok, Ctrl C, terus kita ke SPSS lagi, kita paste, terus kita ke Excel, mana kita blok kode A, Ctrl C, terus ke SPSS, kita paste, dan kita ke Excel lagi, ke kode B, kita blok, Ctrl C, kita ke SPSS lagi, di bawah kode A tadi kita klik, kita paste. Nah, sudah terdapat datanya, dan kita ke variable view. Nah, di sini di nama pertama ini kita klik hasil. Yang kedua kita klik desa. Desimal ini kita rubah ke 0. Nah, di label ini kita klik hasil desa. Di value ini, kita klik 1 A, 2 B. Nah, di sini sudah dapat data dan kita klik OK. Kita ke analyze, non-parametric test, ganti dialog, terus kita ke to independent sample. Kita klik hasil desa, kita klik definisi grup, kita klik 1, 2. Kita klik continue, kita klik OK. Nah, di sini sudah dapat hasilnya, di mana hasilnya itu hasil HU itu ditolak karena lebih besar dari 0,05. Baiklah, kita lanjut nomor 2, di mana kita mencari perbedaan kemampuan dalam mengerjakan tes pada mata kuliah bahasa Inggris antara jurusan sosiologi dengan jurusan ilmu politik. Di sini sudah ada data sosiologi, ilmu politik, dan kode sosiologi dengan kode ilmu politik. Pertama kita copy sosiologi ini, kita ke SPSS, dan kita kembali lagi ke Excel, dimana kita copy lagi ilmu politiknya, kita kembali lagi ke SPSS, dimana kita klik di bawah sosiologi tadi yang ilmu politiknya ini, kita paste di sini dan melakukan lagi dengan kode TOS. Ini kita copy PS, kita banyak, kita paste, dan kita ke Excel lagi,
dengan kode ilmu politik. Jadi, kita ke SPSS, kita lakukan, kita klik di kode sosiologi tadi, yang ilmu politiknya ini, kita paste. Nah, di sini terdapat datanya, langsung kita ke variable view. Nah, di variable view ini ada nama pertama ini kita klik kemampuan, dan kedua ini kita klik dengan jurusan. Nah, desimalnya ini kita rubah ke 0, sama juga di sini. Nah, di label ini kita klik dalam mengerjakan tes bahasa Inggris, dan di bawahnya ini jurusan sosiologi dan politik. Nah, di sini sudah dapat, dan kita ke value non ini, di mana ini kita klik 1, dengan A, dan 2 B. Oke, kita ke data view, terus kita ke analyze, kita ke non-parametric thesis dan legacy dialog, terus kita ke to independent sample. Di sini kita dalam mengerjakan tes bahasa Inggris ini, kita klik ke sampingnya dekat tes variable list, dan sosiologi ini kita klik di bawahnya grouping variable. Nah, di sini kita definisi grup ini 1, 2, continue. Di sini kita soal nomor 2 ini, maaf, kita pakai wall for with RAM. Kita klik, dan di sini, nah di sini, oke. Nah, di sini sudah terdapat hasilnya, di mana hasilnya itu 00, di mana hipotesisnya itu diterima karena hasilnya lebih kecil dari 0,005. Kenapa diterima? Karena data tersebut itu tidak saling berhubungan atau tidak ordinal. Baiklah, kita lanjut ke nomor 3, yang dimana kita harus mencari perbedaan motivasi belajar mahasiswa sebelum dan sesudah ruang kuliah dipasang asik. Nah, di sini sudah kita tulis sebelum dan sesudahnya. Di sini datanya, di mana sebelum itu kita copy, dan sesudahnya itu kita copy juga. Kita ke SPSS. Di sini kita paste. Sudah keluar. Nah, kita ke variable view lagi. Nama pertama itu kita klik pre. Kedua itu post. Pre dan post ini dimana sesudah dan sebelum. Desimalnya itu kita klik sampai 0. Dan di label. Di label ini kita klik pre test, dan kedua itu kita klik post test. Nah, di sini kita ke value dan kita klik non. Nah, di sini kita klik 1. Di labelnya itu kita klik A. Kita tambah, kita ulang lagi dengan 2 dan B. Nah, di sini sudah dapat data, dan kita klik OK. Kita ke data view lagi, di mana kita ke analyze, kita ke
non-parametric test, dan ke legacy dialog, terus kita ke to relate sample. Nah, kita pindahkan pretest ini ke test pair dan post test ini kita pindahkan. Nah, di sini kita menggunakan Wilcoxon, kita klik OK. Nah, di sini sudah terdapat datanya itu 003. Nah, di mana jadi hipotesisnya itu diterima karena hasil menunjukkan bahwa nilainya itu lebih kecil dari 0,05. Nah, sedangkan jika lebih dari 0,05 itu tidak diterima atau ditolak. Baiklah, kita akan melanjutkan di nomor 4. Nah, di nomor 4 ini, kita mencari perbedaan nilai yang signifikan dari hasil evaluasi dalam pelatihan kewirausahaan. Di sini sudah kita tuliskan datanya hari ke-1, hari ke-2, hari ke-3. Kita ke SPSS. Di sini sudah kita salin hari pertama, kedua, ketiga. Kita ke variable view. Nah, di sini sudah ditulis pertama, kedua, ketiga, dan di desimal ini kita sudah rubah ke 0 semua. Di label ini sudah hari pertama, kedua, ketiga. Nah, kita kembali ke data view lagi, kita ke analyze. Kita ke analyze ini ke non-parametric test, kita ke legacy dialog, kita ke correlate sampel. Nah, di sini kita sudah menyalin atau mengklik datanya ke test variabel. Nah, di sini sudah ada. Nah, di sini kita menggunakan test tipenya ini Fredman. Kita klik OK. Nah, di sini keluarlah data hasil dari nomor 4 ini, yang dimana hasilnya itu hari pertama 1,70, hari kedua 2,05, dan hari ketiga itu 2,25. Nah, gimana data ini berbentuk ordinal atau berpasangan? Nah, dikarenakan lebih besar dari 0,05, HU-nya itu tidak terdapat perbedaan nilai atau diterima. Baiklah, di sini kita akan melanjutkan nomor 5, yang dimana soalnya itu disuruh mencari perbedaan jumlah orang tua yang memberikan makanan tinggi protein pada balita sebelum dan sesudah dilakukan penyuluhan. Nah, di sini 1 memberikan makanan tinggi protein dan 2 ini tidak memberikan makanan tinggi protein. Nah, di sini datanya sudah kita tulis. Terus kita ke SPSS. Di SPSS ini datanya sudah kita salin di data view ini. Terus kita ke variable view. Nah, di sini di nama ini sudah kita klik sebelum dan sesudah, dan di desimal ini sudah kita rubah ke 0,0. Di sini di label ini kita sudah klik sebelum penyuluhan dan sesudah penyuluhan. Nah, di sini dimana di value ini sudah kita klik juga datanya itu 1 ini memberikan protein dan 2 tidak memberikan protein. Nah, kita kembali ke data view lagi dan kita ke analyze. Di sini dimana kita klik non-parametric test dan kita legacy dialog, dan terus kita ke to relate simple. Nah, di sini sudah kita klik datanya sebelum penyuluhan dan sesudah penyuluhan. Nah, di sini kita klik dengan sebelum penyuluhan ini kita pindahkan. Di sini sudah, maaf, kita pindahkan di variabel 1 dan variabel 2 itu, di variabel 1 itu sebelum dan di variabel 2 itu sesudah. Nah, di sini dimana kita memakai tes tipe itu ke next Neymar. Nah, di sini kita klik OK. Nah, di sini keluarlah data-datanya
yang telah kita cari, di sini yang memberikan protein, tidak memberikan protein. Memberikan protein ini di mana 14 dan tidak memberikan protein itu 10. Nah, di sini sudah terdapat tes statistiknya itu 004. Mengapa kita memakai MaxNemar itu karena datanya berbentuk ordinal dan berpasangan. Nah, terus di sini kan 004. Nah, lebih besar dari 0,05. Jadi HO tidak terdapat perbedaan nilai atau diterima. Nah, di sini kita hipotesisnya itu diterima karena signifikasinya itu 0,05. Baik, kita lanjutkan ke nomor 6, di mana kita mencari hipotesisnya itu perbedaan nyata jenis online shop yang digunakan oleh pedagang online di Kecamatan A. Di sini kita menggunakan Cochrane Q, di mana di sini sudah kita tulis datanya itu TikTok, Shopee, dan Tokopedia. Kita ke SPSS. Nah, di SPSS ini, di data view-nya ini sudah kita salin datanya di mana ini TikTok, Shopee, dan Tokopedia. Kita ke variable view. Nah, di sini di nama ini kita sudah tulis TikTok, Shopee, dan Tokopedia. Nah, di sini desimalnya ini kita klik 0 semua, dan di label ini sama dengan di nama tadi sudah kita tulis, dan di value-nya ini kita di mana 0 tidak menggunakan dan 1 itu menggunakan. Nah, sama juga dengan Shopee sama Tokopedia-nya. Dan kita kembali ke data view lagi, di mana kita ke analyze. Ke analyze ini kita ke non-parametric test dan legacy dialog. Terus kita ke correlate sample. Nah, di sini sudah kita salin di mana TikTok, Shopee, dan Tokopedia. Di sini kita menggunakan Cochrane. Mengapa kita menggunakan correlate sample tadi? Karena saling berhubungan dan juga ini merupakan uji statistik Cochrane. Nah, di sini kita menggunakan Cochrane Q yang dimana kita klik OK. Nah, di sini keluarlah data yang dimana TikTok itu yang tidak menggunakan itu ada 13. Shopee itu 11 dan Tokopedia itu 11, dan sini yang menggunakan itu 1, dimana TikTok itu 14, 16, dan Tokopedia 16. Dan hasil tes statistiknya itu ini, dimana hasilnya itu lebih besar dari 0,05, yang dimana artinya itu hipotesis ditolak dan tidak adanya perbedaan yang nyata dari online shop itu yang berada di Kecamatan A. Baiklah, di sini kita akan melanjutkan nomor 7, yang dimana kita mencari hipotesisnya itu perbedaan jumlah suara yang signifikan yang diperoleh 5 calon bupati Kabupaten Bangka dalam Pilkada 2024. Nah, di sini sudah tertera nama-nama calon dan jumlah pemilihannya itu. Di sini yang pertama itu ada Tarmizi Saad, dan kedua itu Junaidi Surya, dan ketiga Herman Suhadi, dan keempat itu Yusroni Yazid, dan kelima itu Mulkan. Nah, di sini kita ke SPSS. Di sini datanya itu sudah disalin atau dipindahkan ke SPSS dari Excel itu, dan di sini sudah tertera nama-nama calon dan jumlah pilihannya. Nah, kita ke variable view. Di sini di nama ini sudah kita klik di satu itu nama dan 2 itu nilai. Nah, di sini di desimalnya ini sudah kita klik 0 dan nilai itu 0. Nah, di label ini nama calon dan nilai. Nah, di value ini di mana kita sudah kita klik di value pertama itu ada Tarmizi Saad, dan kedua itu Junaidi Surya, dan ketiga itu Herman Suhadi, dan keempat Yusron Yazid, dan kelima itu Mulkan. Dan kita klik OK, dan kita kembali lagi ke data view. Nah, ke data view ini kita analyze, dan dimana kita menggunakan deskriptif statistik. Nah, di sini kita ke cross tab. Nah, mengapa kita memilih cross tab ini? Karena ini merupakan uji chi-square yang dimana itu lebih dari 40 atau
di mana datanya itu lebih banyak, lebih dari 40. Nah, makanya kita menggunakan Chi-square lebih dari 40 dan juga frekuensinya itu tidak 0. Nah, kita kliklah dan di sini sudah kita salin nama calon dan nilainya. Di mana nama calon itu di row di dan nilai itu di kolom. Dan kita klik statistik dan sudah kita klik ya di sini di square dan kita continue aja. Kita klik oke. Nah, di sini sudah keluar hasil datanya yang dimana nama calonnya ini sudah tertera juga dan nilai-nilainya ini jumlah pilihannya juga udah ada dan dimana ini hasil Chi-square testnya dan di sini sudah tertera ya bisa dilihat dan mengapa kita pakai ini tadi dan jadi hipotesisnya itu ditolak karena mengapa? Karena itu lebih besar dari 0,05. Terima kasih.